Shalom. Hari ini kita patut bersyukur dan merasakan sukacita karena kebaikan Tuhan, dan marilah kita menyembah Dia lewat ibadah sebagai bentuk penyembahan kita kepadanya. Biarlah ibadah saat ini memberikan kesegaran iman bagi hidup kita. Jemaat, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya, karena kasih setia-Nya besar atas kita. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tata-Nya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada-Nya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua angku dan sombong dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah, rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber penopang kehidupan kami, saat ini kami sekeluarga berkumpul bersama untuk kembali menyembah Engkau. Malam ini kami akan mendengarkan firman-Mu dan hidup kami dibaharui oleh Kudus-Mu, sehingga kami mau belajar untuk berserah dan selalu siap untuk melayani bersama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, mari kita bermazmur yang terambil dari Mazmur 33 ayat 1 sampai 11. Mazmur 33 ayat 1 sampai 11. Puji-pujian kepada Allah Israel. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti bendungan. Ia menaruh samudra raya dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Demikian Mazmur Daud. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia. Kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal.
Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anakku terkasih, para keluarga yang terkasih, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, tiba saatnya bagi kami, anggota keluarga Allah, kami datang di hadapan hadirat-Mu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkati kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa, sehingga apa yang kami baca dan apa yang kami renungkan saat ini, boleh kami laksanakan dalam kehidupan kami yang memuliakan Allah senantiasa. Berkati hamba yang menyampaikan berita firman Tuhan. Berkati setiap bapak, setiap ibu, setiap anak-anak, setiap keluarga yang mengambil bagian dalam persekutuan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, roh hikmat dan kebijaksanaan itu, kami memohon penyertaan-Mu dalam pemberitaan firman saat ini. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri untuk kita mendengarkan firman Tuhan sebagaimana tertulis dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 6. Pertama Petrus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 yang mengatakan, "Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggung jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya, maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua orang manusia, dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah." Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia setiap keluarga yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya senantiasa. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak terkasih. Kita bertemu lagi dalam ibadah keluarga pada saat ini. Saya ingin kita saling tersenyum, kita merasa sukacita sekalipun kita mungkin berhadapan dengan berbagai persoalan hidup atau berbagai hal yang terjadi di sekeliling kita. Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anakku yang terkasih, pernah enggak rasa seperti ini? Ketika Bapak Ibu atau anak-anak sedang jalan di lampu merah, ada orang yang Bapak Ibu lihat sedang meminta-minta atau sedang melakukan sesuatu yang kita sebut itu para pengemis. Lalu tiba-tiba ada yang bercelutuk. Ih, badan bagus-bagus, ndak kerja, minta-minta. Mungkin ada yang bercelutuk seperti itu. Itu satu. Yang kedua, mungkin Bapak Ibu juga pernah merasa seperti itu, anak-anak merasa seperti ini. Berada di sebanyak orang, dalam kumpulan orang, Bapak Ibu berbuat suatu hal, lalu kemudian ada orang yang buat salah. Sekali lagi, ada orang lain yang buat salah, tapi Bapak Ibu atau anak-anak yang dimarah. Pasti ada yang komen kayak gini, ih, yang salah siapa, yang dimarah siapa? Nah itu. Atau yang ketiga, Bapak Ibu sudah buat sesuatu atau anak-anak sudah buat sesuatu yang benar.
dia benar, dia baik. Tapi disalahkan. Ketika sudah disalahkan, orang yang buat salah malah enak-enak santai-santai. Gimana rasanya? Nah, kadang-kala nggak enak ya, rasa seperti itu. Nggak enak banget pokoknya. Kita yang buat benar, yang buat salah malah enak-enak, kita malah yang pusing, sakit kepala, stres, nggak enak hati. Nah, lalu tiba-tiba muncul. Nah, biasanya ada orang-orang tertentu dalam tanda kutip Bapak Ibu anak-anak ya, yang punya kebiasaan, sekali lagi saya sebut ini kebiasaan jaim. Nah, lalu bilang begini, itu namanya pikul salib. Datang-datang tidak ada hujan angin, lalu bilang, nikmati saja, itu namanya pikul salib. Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anakku terkasih, gimana rasanya? Pasti dalam hati ada orang-orang tertentu, saya tidak sebut semua orang, ada orang-orang tertentu berpikir begini, enak aja lu ngomong, yang sakit saya yang rasa, buat benar dimarah, tidak salah dimarah. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, saya tidak mau menggeneralisasikan semua orang, tapi pasti ada orang-orang yang berpikir seperti itu. Dalam hati atau dalam pikirannya dia berkomen seperti itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari pengalaman-pengalaman yang coba saya sebutkan tadi, saya mau mengajak, berdasarkan bahan firman Tuhan ini, tema kita adalah tahan menderita. Bagaimana Bapak Ibu saudara dan anak-anak sudah buat benar, sudah buat sesuai aturan, tapi disalahkan, tapi Bapak Ibu bisa menikmati itu, tidak menjadi orang yang menggerutu, atau menjadi orang yang patah semangat, atau menjadi pribadi yang ya udah apatis terhadap apa yang dikerjakan. Bagaimana supaya kita bisa menikmati itu, dalam tanda kutip menikmati. Bapak Ibu saudara-saudara, bacaan Alkitab ini mau mengajak kita, keluarga-keluarga Allah, Bapak Ibu anak-anak. Hal yang pertama, seberapa intim dan dalam keluarga Allah mengenal akan Yesus Kristus itu sendiri. Coba perhatikan baik-baik ayat yang pertama bilang begini. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Setiap pribadi kita, bapak, ibu, anak, keluarga, di dalam pikirannya dia harus sudah berpikir, Yesus saja tolong orang. Coba Bapak Ibu lihat cerita Injil. 5.000 orang dikasih makan, belum lagi 4.000. Ada orang sakit disembuhkan, orang mati dibangkitkan. Kekurangan anggur di pesta supaya tuan rumah tidak malu, dibuat mujizat air menjadi anggur. Kurang apa buat baiknya Yesus? Tapi toh tetap orang teriak salibkan dia, tetap orang aniaya dia, tetap orang cambuk dia, pasang mahkota duri, sampai mati di kayu salib. Artinya apa Bapak Ibu? Dalam pikiran kita, Bapak, Ibu, anak, keluarga, berpikirlah sebagai sebuah senjata bagi diri kita. Yesus saja seperti itu, apalagi kita. Nah, jadi perhatikan baik-baik bacaan ini. Itu hal yang pertama. Keintiman kita untuk dalam pikiran kita berpikir bahwa Yesus sudah mengalami itu duluan, kita mengalami sekarang, akan membuat kita kuat. Kita akan kuat karena kita diberikan persenjataan pikiran. Nah, manajemen modern atau dunia modern sekarang menyebutnya apa? The power of mind, kekuatan pikiran. Tapi saya mau menerjemahkan, sebagai seorang pendeta saya mau menerjemahkan apa? Ini yang orang sebut dengan kekuatan karakter. Seorang yang berkarakter bagus, kenapa? Karena dia punya pikiran pada satu fokus sebagai pegangan. Kalau orang Kristen pegangannya apa? Berpikir kepada Kristus. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, supaya kita mampu menikmati dalam penderitaan ini. Bapak Ibu saudara-saudara,
Bapak, Ibu, Saudara, dan saya harus berani tampil beda. Ini hal yang kedua. Tapi bukan asal beda. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya harus berani tampil beda. Yang membuat beda dengan yang mana? Jangan sama dengan yang terjadi dengan dunia ini. Tidak boleh sama. Kalau ada orang suka mabuk-mabuk, jangan Bapak Ibu berkumpul dengan mereka ikut mabuk-mabuk. Jangan, berani beda. Ada orang suka ngomong gosip, jangan ikut di situ jadi penggosip. Supaya bisa diterima, seringkali kan gitu. Bapak Ibu harus berani tampil beda. Ayat Alkitab mengatakan seperti ini. Ayat 3. Kondisi masyarakat pada saat itu ketika surat Petrus ini ditulis, orang Kristen jemaat mula-mula menghadapi namanya aniaya dari Nero, kaisar yang paling kejam dalam sejarah Roma. Orang Kristen tidak buat apa-apa, dia bakar kota Roma sebagian, lalu dia bilang orang Kristen punya gara-gara. Seperti itu Bapak Ibu. Mereka punya gaya hidup orang Yunani Romawi, itu pesta pora, pesta nggak karu-karuan, pokoknya tidak sesuai dengan aturan pada saat itu, tapi buat mereka itu sah-sah saja. Orang Kristen tidak mau ikut, berani tampil beda. Kami tidak akan ikut menyembah berhala, kami tidak akan mau mengagung-agungkan kaisar, tidak mau ikut pesta yang nggak karu-karuan. Orang Kristen berani tampil beda. Ada konsekuensinya. Mereka dibenci, mereka difitnah, mereka dianiaya, tapi mereka tetap berdiri tegak, menikmati derita itu. Itu berarti Bapak Ibu, hal kedua dalam hidup kita sebagai keluarga Kristen. Berani tampil beda. Ketika Bapak Ibu, Saudara, dan saya, dan anak-anak sekalian, di tengah masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan Kristen, Bapak Ibu pegang tetap aturan Kristen, berpandang kepada Kristus. Bapak Ibu, Saudara, dan saya yakin dan percaya kita akan menikmati ketika kita berada dalam derita. Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nah kalau kita sudah buat dua hal itu, kita intim dan berpikir mengarah pada Kristus, kita berani tampil beda, apa yang didapat? Itu pertanyaan yang memang harus kita jawab juga. Ketika kita menikmati derita itu, apa yang didapat? Karena tidak semua orang kuat di dalam derita itu. Bapak Ibu, jawabannya bisa Bapak Ibu temukan. Coba lihat ayat 7 sampai dengan ayat 11 yang tidak kita baca dalam bacaan ini. Bapak Ibu, Saudara-saudara, perhatikan baik-baik ayat 7 sampai dengan ayat 11. Kita akan mampu menjadi tenang karena pikiran kita bagus. Kita tidak menjadi pribadi yang bersungut-sungut, tidak cepat curiga, tidak cepat punya pretensi negatif. Lalu yang ketiga, yang kita ngomong kepada orang lain, yang kita bicarakan, itu menunjukkan kasih Allah. Kita akan melayani karena kasih Allah. Bapak Ibu, anak-anak mau seperti ini? Jadi pribadi yang tahan menderita? Mari lakukan dua hal ini dahulu. Pikiran mengarah pada Kristus. Tuhan Yesus sudah alami duluan. Kita sedang jalani bersama Kristus. Yang kedua, berani tampil beda. Jangan sama dengan dunia ini. Dalam hal yang positif tentunya. Yakin dan percaya. Bapak, Ibu, anak, semua keluarga, kita akan tahan dalam penderitaan apapun juga. Orang Kristen akan tetap bertumbuh dan bersinar sebagai gambar Allah di tengah dunia. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, dalam kata dan tindakan, waktu tidur atau jaga, Yesus hidup dalamku. Ku harus hidup sepenuhnya di dalam Yesus Tuhanku, dalam kasih kebenaran, pengampunan, kekudusan, dalam Yesus hidupku.
Bapak, Ibu, anak-anak, saudara-saudara yang terkasih, mari kita bawa segala apa yang kita alami ini dengan mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Allah di dalam Tuhan Yesus. Kita bawakan dalam syafaat kita. Kita berdoa. Allah Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih bahwa Allah lewat bacaan hari ini mengingatkan kami sebagai keluarga-keluarga agar kami tahan dalam penderitaan. Karena Kristus telah lebih dahulu menunjukkan teladan kepada kami. Dia melewati derita itu dan mendapat kemenangan dalam kebangkitan menebus semua dosa manusia. Berkati kami, segenap keluarga-keluarga Allah ini, agar kami juga dalam hidup kami di tengah-tengah dunia, kami mampu berpikir mengarah pada Kristus, karena itu merupakan senjata kami. Ketika kami mampu mengelola pikiran kami mampu mengelola hati kami sendiri, kami akan bisa menjadi tenang untuk berdoa. Kami tidak akan menjadi pribadi yang gampang sekali bersungut-sungut atau mengeluh bila kami bertemu dengan berbagai hal. Karena pikiran dan hati kami mengarah pada Kristus. Ketika kami ada di banyak orang, ketika kami berbicara, ketika kami bertutur kepada banyak orang, yang kami tampilkan adalah citra Allah dalam Yesus Kristus, yang selalu menyampaikan kata-kata penuh damai sejahtera, menegur dengan penuh damai sejahtera, mengingatkan dengan penuh damai sejahtera. Karena pikiran dan hati kita sebagai keluarga Allah mengarah pada Kristus. Berkati kami, Bapak, Ibu, anak-anak dalam keluarga-keluarga Kristen yang ada dalam jemaat Tuhan di GPIB Immanuel WR Supratman ini. Segala pergumulan, segala hal yang memberatkan, sakit penyakit, susah celaka, derita dan cobaan, kuatkan hati pikiran kami yang mengarah pada Tuhan Yesus, sehingga kami tidak takut ketika ada di dalam itu. Kami tetap akan tampil beda. Kami tetap akan menunjukkan hidup sebagai keluarga yang mengucap syukur. Keluarga yang bersuka cita. Karena kami punya Tuhan Yesus sebagai teladan kami. Berkati kami Bapa. Setiap jemaat Tuhan dalam minggu-minggu ini yang berulang tahun, Tuhan hadir bersama mereka, memberkati mereka. Mereka yang sedang ada dalam berbagai hal-hal yang menghimpit hidup mereka, baik itu ekonomi, baik itu fisik, maupun psikis yang menyerang mereka. Tuhan ingatkan mereka, ada Tuhan Yesus bersama dengan mereka. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, berkati juga setiap keluarga-keluarga di dalam pergumulan-pergumulan pribadi mereka bersama dengan orang-orang di sekeliling mereka. Tuhan hadir dan berkati mereka. Kami datang bersama para pelayan Tuhan yang ada di dalamnya. Bapak Pendeta Yance, Bapak Pendeta David dan hambamu Pendeta Sony. Kami bersama-sama Tuhan berkati. Bersama dengan para presbiter, penatua dan diaken dalam gereja Tuhan di tempat ini. Ketika kami menguatkan bersama jemaat Tuhan, kami boleh memberikan berbagai sukacita, damai sejahtera lewat berita-berita firman Tuhan yang ditaburkan. Dan Allah menumbuhkan itu menjadi kekuatan dalam hidup berjemaat di dalam GPIB WR Supratman ini. Agar kami mampu menunjukkan gambar Allah, gambar yang penuh sukacita, gambar yang penuh damai sejahtera, yang menjadi kesaksian kepada dunia. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, berkati juga kami, segenap tenaga-tenaga pegawai di gereja, dan dalam memfasilitasi pelayanan gereja. Tuhan berkati, agar setiap apa yang mereka lakukan adalah sebuah sukacita yang mereka bagikan sebagai bagian dari pelayanan bersama memuliakan nama Tuhan Yesus. Berkati bangsa dan negara kami di dalam pergumulan bersama dengan seluruh dunia dalam masa-masa COVID-19 ini. Ketika kami berhadapan dengan pandemi ini, berkati kami agar kami penuh sukacita. Tuhan Yesus sudah mengalahkan semua tantangan-tantangan dunia
orang mati dibangkitkan, orang sakit disembuhkan, orang lapar dikenyangkan, orang susah dihiburkan. Bahwa ketika anak-anak Tuhan dalam gereja Tuhan ini berpikir dan memiliki hati kepada pengalaman yang telah Tuhan Yesus tunjukkan, kami yakin dan percaya masa pandemi ini mampu kami hadapi. Kami mampu hidup di dalamnya dengan tampil beda, menunjukkan bahwa anak-anak Tuhan, keluarga-keluarga Allah, tetap adalah keluarga-keluarga yang bersuka cita dalam berhadapan dengan pandemi ini. Terima kasih Bapa dalam surga, berkati para tim gugus tugas, tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan. Berkati juga daerah di mana kami ada. Jamah hati pikiran masyarakat di sekeliling kami, agar memiliki kepedulian untuk tertib dalam protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Terima kasih Bapa dalam surga, dengarkan kami, berkati kami, karena kami bawa syafaat kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih Tuhan sungguh memberkati kehidupan kita. Marilah dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan, kita memberi persembahan kepadanya dengan mendengar kesaksian yang terambil dari Yunus 2 pasal 9 yang menyatakan, "Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan." Beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa cahaya dalam Tuhanku. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk limpah kasih dan pemeliharaanmu sampai saat ini. Bahkan kami bersyukur untuk setiap anugerah dan berkat-Mu bagi kami semua. Berkati dan kuduskan persembahan yang kami bawakan ini menjadi berkat dalam karya kasih dan kesaksian bagi sesama, bahkan untuk memuliakan nama-Mu di dunia. Amin. Jemaat Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudara, anak-anakku yang terkasih, kembalilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam hidupmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah didengar.
Angkatlah hati dan arahkanlah pikiran kita kepada Tuhan Yesus, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita semua, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya.